memelihara, melakukan serta melakukannya dalam hidup keseharian dengan setia dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. 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 Meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Saudara, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun ini ada perbedaan di Indonesia. Paling tidak perbedaannya itu ada di kalender. Kalau dulu ditulis apa Bapak Ibu? Kebangkitan atau kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang apakah sudah dicek di kalender yang kita miliki semuanya sudah Tuhan Yesus? Ada yang masih Isa Al-Masih? Masih ada. Atau belum ngecek? Masih. Sudah dicek. Nah, kita lihat, kita buktikan. Kalender pertama itu dengan kata-kata kenaikan Tuhan Yesus. Kalender kedua masih Isa Al-Masih. Kalender ketiga masih Isa Al-Masih. Nah, saudara, apakah ada bedanya kalau dari arti? Isa Al-Masih bahasa Arab. Isa Al-Masih jelas bahasa Arab. Kalau Yesus Kristus bahasa Indonesia, tetapi itu turunan dari bahasa Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach. Nah, jadi ada yang menggunakan Yesus Kristus kembali ke Ibrani. Artinya sama. Kalau dari etimologi itu sama, yaitu juru selamat, sang pamarto, sama artinya. Tetapi kenapa gereja-gereja di Indonesia mengusulkan supaya diizinkan memakai Yesus Kristus? Walaupun kalau dari arti itu sama, plek-plek-plek, ciplak sama artinya, juru selamat. Tetapi arti denotatif, arti yang tersirat dan itu dipahami, itu yang beda. Kalau Isa Al-Masih, Yesus dipahami sebatas sementara Yesus Kristus bagi umat Kristus dipahami sebagai ilah, Allah, Tuhan. Nah, ini yang beda. Jadi kenapa kata Yesus Kristus itu yang kita gunakan? Karena kita bukan hanya membicarakan perjalanan manusia yang namanya Yesus, yang namanya Isa di dunia, tapi ini perjalanan ilahi. Maka yang kita teruskan, yang kita pertahankan di dalam tema itu, yaitu yang kita bagikan, yang kita teruskan adalah karya yang ilahi. Berarti ada nggak orang-orang Kristen yang ternyata juga nggak ngerti yang dikabarkan, yang dibanggakan adalah karya manusianya? Ada? Banyak orang-orang Kristen, gereja-gereja terutama secara lembaga yang dibanggakan karya manusianya. Akan kita lihat berita kepada kawan yang pertama. Bacaan kita ini kan berita kepada kawan, yaitu dari siapa? Dari Lukas kepada Theophilus. Ini sudah ulang-ulang Bapak Ibu. Jadi bacaan yang pertama dari Lukas itu surat Lukas, yang kedua pada para rasul. Kisah para rasul itu mesti pasal satunya sama. Theophilus yang mulia. Nah, kita dengan musiknya.
pemimpin militer Yahudi yang memimpin perang Bar Kokhba melawan Romawi pada tahun 1302 Masehi, membentuk sebuah negara Israel yang merdeka, yang dipimpinnya selama 3 tahun sebagai pangeran atau nasi atau presiden. Negaranya ditaklukkan oleh orang-orang Roma pada tahun 1113 Masehi setelah perang selama 2 tahun. Aslinya ia bernama Simon Bar Kokhba, tetapi ia diberi nama Bar Kokhba. Saudara, ketika semua yang ilahi, ketika yang surgawi itu berkolaborasi dengan dunia, dengan bumi, itu bisa terjadi sinergi yang cantik. Misalnya agama. Tapi hati-hati yang rohani, yang ilahi, ketika bercampur dengan bumi dan manusia bisa konslet. Jadi wajah agama secara sosiologi bisa seperti gelu. Gelu itu adalah apa itu? Lem. Nah, jadi agama seperti gelu, merekankan, damai, gitu kan? Ketika katanya orang beragama itu damai, menghormati, katanya dan kudune dan idealnya. Tapi faktanya agama itu berwajah buto, berwajah raksasa, mengerikan. Wes, kalau sudah bersentuhan dengan agama, hati-hati, akan dikatakan dosa, masuk neraka jahanam, gitu kan Bapak Ibu? Kafir. Itu fakta. Hati-hati. Sama ketika kata-kata Tuhan Yesus mau naik ke surga, mari kita kata-katanya yang dibalas dengan kata-kata aku akan naik ke surga, itu yang harusnya ditularkan itu hal-hal yang surgawi, Pak, tentang rendah hati, damai sejahtera. Tapi apa kata murid-muridnya? Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, kata Israel ini mengerikan. Israel itu orang-orang yang kembali ke tanah air, orang-orang yang pintar tetapi membuat kerusuhan dunia. Betul? Betul. Nah saudara, itu secara manusiawi, karena memang bukti pemberontakan Bar Kokhba itu adalah orang-orang Israel yang memahami bahwa meneruskan karya Yesus itu ya jadi negara yang mandiri secara politik. Sama ketika Musa memimpin orang Yahudi dari mana? Mesir. Oh, Mesir kiri ya, kalangan butuh kiri. Mesir ke Kanaan. Dari bumi ke bumi. Sedangkan Tuhan Yesus itu menuntun dari bumi ke surga. Beda. Bukan karya-karya manusia yang mau ditunjukkan, tapi karya-karya ilahi. Tetapi manusia, gereja, kekristenan seringkali terjebak pada tataran manusiawi. Gereja bangga ketika punya AC, bangga ketika gedungnya megah, ketika multimedianya dahsyat, ketika pendetanya punya jemaat ribuan. Itu fakta. Orang-orang Kristen, orang-orang beragama, bukan hanya Kristen, begitu bangga agama digunakan untuk status sosial. Tertulis di KTP paling tidak orang yang beragama. Kalau tidak beragama namanya kafir. Kalau orang kafir harus
pergi dari bumi Indonesia. Nah saudara, itu fakta. Banyak orang terjebak keliru ketika yang diberikan adalah esengnya, kulitnya. Sangat mengerikan di mana agama menjadi biang kerusuhan radikalisme. Tapi hari ini kenaikan Tuhan Yesus mengajak kita juga naik levelnya untuk tidak menjadi orang-orang yang terjebak pada karya manusia. Karena memang perang Bar-Koba di tahun 132 Masehi, ribuan tahun yang lalu, ternyata banyak orang bukan hanya ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus dengan muridnya, ada yang dibawa pedang? Ada. Siapa yang dipotong telinganya? Malkus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak banyak yang nggak ngerti, termasuk Yudas kecewa. Gambarannya Yesus itu datang dengan kekuatan laskar senjata. Salah besar. Yesus membawa laskar cinta kasih, perdamaian. Untuk itu mari peristiwa Tuhan Yesus naik itu mengingatkan kita untuk mengoreksi diri. Kita adalah orang-orang yang membawa misi ilahi, yang membawa karya ilahinya Yesus, supaya semakin hari kita semakin menjadi alat cinta kasih, apalagi di dalam kehidupan negara yang heterogen dengan keyakinan yang berbeda. Kita hormati setiap keyakinan karena dia ranah surgawi, ranah ilahi. Maka kita adalah laskar-laskar pembawa damai, menjadi berkat, menjadi garam dunia, menjadi rahmatan ilahi, rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ya. Ini jenis lagu apa? Rap. Tahu judulnya? Kan bahasa Inggris harus tahu Mbak Preti. Mbak Preti jawab tadi kata-katanya apa coba diperhatikan. Wah ini bisa kan multimedianya apa? Ini tesnya majelis yang kedua nih. Ayo Mbak Preti dengarin. Judulnya, kata-katanya, we are teacher. Kita ini adalah guru, pemazmur. Nah ini memang kata-katanya ini tidak ada lagu. Karena lagu ini memang kadang-kadang menyenangkan dijadikan lagu, tapi kadang-kadang ada pesan yang hilang. Di ayat yang ke-8 dari pasal 47, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajar. Mazmur pasal 121. Silakan dicocokkan. Dikatakan apa itu? Nyanyian browsing. Ini sambil menunggu wifi dari pemerintah. Sama katanya mau dikasih wifi setiap tempat ibadah. Jadi pasal 121 dikatakan apa? Coba yang ketemu 121 itu dikatakan Mazmur siarah. Coba nanti Alkitab Indonesia mengatakan Mazmur siarah. Jadi memang digunakan untuk bersiarah kembali ke Yerusalem dengan menyanyikan. Nah, ada yang namanya Mazmur pengajar. Isinya adalah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, ini
sebuah warning, peringatan. Jadi ketika ada orang memuji Tuhan, itu bukan hanya dilihat, hanya sebuah berita atau informatoris, apalagi dinyanyikan. Jadi kalau ada orang menyanyi itu apa yang diberikan? Wah, males. Kedua, ini cocok kalau dibuat dangdutan, dikai jogetan, musik koplo. Apakah salah? Tidak. Tetapi ketika kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus, maka level kita harus naik. Bukan hanya menikmati lagu, tetapi besok kalau mestinya menjadi singer, gitu kan Bapak Ibu, menjadi pengiring, gitu. Levelnya naik. Begitu juga kenaikan Tuhan Yesus, semakin kita memuji Tuhan, semakin kita harus mengajarkan itu. Bukan hanya niru-niru, tetapi mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana kita memuji Tuhan secara ilahi. Artinya ilahi itu tidak terbatas oleh sekat-sekat manusiawi. Memuji dengan cara medeni itu ya malah orang bingung loh Bapak Ibu. Misalnya pistol penghiburan. Pikirannya orang kan, orang Kristen itu nggak perlu dihibur, orang sudah masuk. Jogetan cinta orang yang nggak tahu latar belakangnya bingung. Orang Kristen mana rodoidan. Akhirnya ditinggal wajing. Jadi mari kita cerdas. Kalau nyanyian kita membuat orang lain itu belum siap menerima, ya harus rasa peradilan. Ya, kita harus disajikan dengan elegan, bukan hanya emosional. Mosok yang penghiburan joget lagi Yesus pokok sama bunga. Nah, mari pengajaran itu harus bersifat ilahi. Bersifat ilahi itulah damai sejahtera, adalah sebuah yang penuh dengan kelembutan. Jadi pengajaran gaya manusianya minggir dulu. Belum tentu setiap manusia itu gayanya sama. Bahkan dengan bahasa Indonesia yang halus, malah dulu loh kayak kodopo itu banyak orang membayangkan konsumsi ilahi itu harus dengan bahasa manusia menurut, misalnya menurut Permadani. Ada Bapak Ibu. Jadi orang itu beribadah, salah itu orang penting. Gusti Yesus belum pernah khotbah bahasa Jawa. Belum gitu terkadang. Artinya pengajaran itu bukan casingnya, pengajaran itu bukan bahasa manusia, tapi pengajaran itu yang membuat orang melihat karya Allah yang mendamaikan. Lalu yang ketiga, nah, artinya Bapak Ibu tahu siapa yang mengarang? Harus kenal loh Bapak Ibu. Orangnya yang mengarang sudah datang ke sini. Transit tempatnya Pak Ardoyo, makannya tempe, ya Pak. Siapa yang ngarang? Wah, Daud Tony le. Ampun, betul pernah kedatangan pengarang, sekarang ditarik menjadi ajudannya tim pengawal presiden loh, ditarik lagi dulu SBY sampai 2 kali ini ditarik lagi. Nah sudah menceritakan ruang maha kudus.
Ini ada bagian di tengah-tengah bak itu loh. Tengah-tengah. Tidak sembarangan orang masuk di situ. Hanya imam besar, imam kepala. Kalau hanya ko-imam, nah apalagi imam sampai imam kan nggak boleh. Nah, orang-orang Yahudi yang bukan asli saja, campuran seperti orang-orang Samaria, itu bagiannya hanya ada yang namanya di luar namanya serambi Salomo. Jadi kalau orang-orang yang nggak dianggap nggak suci di luar, nggak tahu ini orang yang menstruasi boleh atau nggak ada. Saya belum pernah baca. Yang jelas ada pembagian ruang-ruang kekudusan. Walaupun konsep kekudusan sudah dibongkar oleh Tuhan Yesus Kristus. Bait Allah sudah harus dihancurkan. Bahkan tirai ruang Maha Kudus ketika Yesus disalibkan itu terbelah. Artinya ini sebuah evaluasi rohani bahwa yang namanya kekudusan di ruang Maha Kudus ada apa Bapak Ibu? Ada apa di sana? Disimpan apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian dari gunung Sinai oleh Musa. Berat di dalam tabut ada apa? Ada 2 loh batu. Itu disebut, dibayangkan sebuah kehadiran Allah. Lalu pernahkah tabut itu dibawa oleh musuh? Pernah. Gara-gara perang kalah sama Filistin, tabut ini nanti yang akan memenangkan kita. Jadi Tuhan dipaksa di dalam tabut. Banyak orang memakai Tuhan seperti jubah jago kan. Kalah di bawah tabutnya. Nah, konsep kekudusan itu tidak secara formal, tetapi ada di hati manusia. Kalau orang ibadat biasanya dibacakan surat gulungan kitab Nabi Yesaya. Tidak setiap orang boleh membaca. Bahkan ada di bait suci setiap hari Sabat Yesus membongkarnya. Ada di Galilea, ada di rumah Sakius orang dosa, ada bertemu dengan orang gila, mengajar, bertemu dengan wanita yang mau dibunuh gara-gara selingkuh, gara-gara berzina. Artinya kekudusan itu tidak hanya formalitas, tetapi akibatnya seringkali orang-orang Kristen itu seolah-olah sudah punya Yesus, maka boleh berbuat apa saja. Makan yang masuk itu tidak ada yang najis, yang keluar yang najis. Makan semua dimakan. Memang semuanya itu tidak ada yang najis, tapi belum tentu berguna. Ketika dimakan kolesterolnya banyak, stroke. Akhirnya tidak bisa memaksimalkan pelayanan. Mari kita baca apa yang disampaikan Paulus kepada Efesus. Kita baca 1, 2, dan 3. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, kita bukan orang kudus secara formal, maka kita ditambahi sebutan-sebutan orang suci. Bukan. Tapi kita adalah mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Kata Paulus, memang aku gak sempurna, tapi aku lari mencoba untuk menangkap kesempurnaan itu.
dan Tuhanlah yang nanti akan menangkapnya. Boleh kita mau B1 B2 boleh, tetapi dijaga kondisinya. Jangan-jangan ini akan menghancurkan di dalam kesehatan kita dan tidak memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tetap berpikiran yang baik, kita tetap harus bertindak yang baik. Adalah orang Kristen yang mengatakan, tenang, sudah punya juru selamat, pokoknya bebas mau ngapain, gampang sudah diselamatkan. Nah, hati-hati. Orang yang sudah ikut Kristus maka berpikirnya itu berpikir perkara-perkara yang di atas. Semakin hari kita memikirkan hal yang baik, hal-hal yang surgawi, walaupun kita masih di dunia. Karena kita nggak tahu ketika kita ditangkap kita mikir apa. Ternyata ketika ditangkap kita mikirnya hotel, mikirnya nggak bayar hutang, tiba-tiba ditangkap, silakan kan? Siap. Mari berpikir, berbuat, berkata-kata yang ilahi supaya ketika kita ditangkap Tuhan, maka inilah level kita harus naik menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, lagunya saudara, kitab suci bagi orang Protestan nggak begitu familiar, seneng pakai Alkitab. Nah, apa itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa Arab. Ya mungkin kebijakannya dulu karena teman-teman yang lain pakai Alkitab, sudahlah kita supaya gaul ya Alkitab. Dan yang kitab suci biasanya hanya orang-orang Kristen bahasa Jawa dengan kitabnya yang Jawa, itu baru kitab suci. Nah, tetapi itu sesuatu yang tidak begitu kita perlu perhatikan. Kitab suci, ketika Tuhan mau naik ke surga, salah satu pesannya adalah mereka diberi Roh Kudus, maka mereka mengerti kitab suci. Jadi dari kalau boleh dibuat level, yang pertama tahu dulu. Oh itu kitab suci kok ngerti? Iran, itu basa Jawa, itu baru tahu. Ketika dibuka apakah tahu? Ada yang lalu apa enggak? Kitab suci Kristen itu dibagi menjadi berapa? 2. Perjanjian Lama dan yang baru. Perjanjian Lama Pak Tri ada berapa pasal? Ya. Perjanjian Lama ada berapa pasal Pak Tri? Kurang tahu. Perjanjian Lama ada berapa pasal Pak Tanto? Ada berapa lama? Pasal Pak Pardoyo? Perjanjian baru? Perjanjian baru ada berapa pasal? Perjanjian Lama 39, perjanjian baru 27. Kitab Perjanjian Lama apa Pak Nyoman pertama? Kejadian. Yang terakhir Maleakhi. Perjanjian Lama. Perjanjian baru terakhir itu baru isinya kitab, ya, isinya kitab, belum bahasanya, ya, belum ayat-ayatnya. Itu apa? Tetapi apa pinter membaca kitab suci, cari kitab Markus. Gimana ya? Gampang. Dari Kejadian cari sampai ketemu nanti. Kan banyak kan? Tapi itu adalah bahasa manusia. Apakah orang yang mengerti kitab suci itu mesti butuh hafal? Saya aja kadang-kadang selalu kok. Kok apa? Kok apa? Berarti
terambil. Jadi saudara, apal kitab suci, bisa ngomong kitab suci, itu bisa dipelajari. Tetapi yang penting adalah mengerti kitab suci. Yang namanya kitab suci bukan yang hitam saja, bukan hanya ini saja kitab suci. Kan dikatakan firman menjadi manusia. Oh, ternyata Allah itu bisa hadir di mana-mana. Jadi apal kitab suci, ngerti kitab suci itu bukan sebuah kebanggaan yang dibanding-bandingkan. Kadang-kadang banyak orang yang nggak pernah buka Alkitab, tapi omongannya lebih benar daripada orang yang baru buka Alkitab karena cuma terpenjara ngapal ke Alkitab. Nah, hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa mengerti kitab suci bukan dengan teori-teori manusia. Karena kita kan kitab-kitab terbuka. Kadang-kadang kitab suci itu muncul dari anak kecil. Pak, kok di rumah kok ditagih utang katanya pergi loh, kitab suci itu Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang lebih polos. Banyak kita diingatkan. Kitab suci jangan kita mengerti, hanya apal. Karena ketika kita terjebak dengan kitab suci yang seperti ini, bukan hanya semakin rendah, semakin kita merasa lebih pintar. Ketika ada orang yang nggak konklusi, itu berang tahu udah buku rapal kita, majelis nah itu karyanya manusia, itu adalah gambarannya manusia. Tapi hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengangkat level kita. Bagaimana Tuhan tidak mempersoalkan gaya prestasi manusia, tetapi mengerti bahwa kitab suci itu ada dalam hidup kita dan harus itu digemakan. Amin. Saat ketemu pagi ini